Kenal, jadi saya Apoteker Angelina Ng yang hari ini akan memandu acara kita hari ini. Ini acara yang ditunggu-tunggu sepertinya setiap minggunya ya. Dan tentu saja ini adalah satu acara yang sangat-sangat menarik untuk kita semua dan satu terobosan juga karena yang diulas adalah mengenai kesehatan. Nah, kami ucapkan untuk yang baru saja join, kita ucapkan selamat bergabung dan ini dalam acara webinar kesehatan. Tema kita minggu ini adalah diet vegan untuk kesehatan lambung. Nah, kebetulan pada malam hari ini saya Apoteker Angelina Ng diberikan kesempatan untuk memandu acara malam ini dan di malam ini juga kita pun menghadirkan narasumber kita yang begitu luar biasa seorang dokter dari Bangka Belitung yaitu Dokter Fendi Syailwan Master Gizi. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu yang terkenal pakar, jadi seorang dokter muda pakar di bidangnya. Nah, beliau ini adalah seorang dokter yang menyelesaikan pendidikan dokternya di Universitas Tarumanegara dan juga menyelesaikan training nutrisi medisnya di Jerman. Wah, jauh ya. Kemudian juga beliau menyelesaikan pendidikan Magister Nutrisi klinisnya di Universitas 11 Maret, Jawa Tengah. Nah, beliau saat ini tentu saja sedang praktek sebagai dokter umum di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Nah, tidak cukup sampai di situ, beliau juga ternyata sangat sibuk. Beliau juga sekaligus seorang dosen gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Bangka Belitung. Nah, beliau juga aktif menulis salah satu karyanya di Google Book yaitu Diet itu mudah kok. Nah, yang mau diet tanya-tanya dengan beliau boleh nih, bisa konsultasi gratis ya. Dan ternyata beliau juga pemegang hak paten resep susu kedelai dan bubur kacang hijau untuk penurunan lingkar pinggang dan trigliserida. Wow, kayaknya segudang prestasi punya ya. Diborong habis oleh dokter kita ini. Nah, tadi juga di awal acara, Bapak Ibu kita juga sama-sama mendengarkan ada lagu yang diputar yaitu lagu pejuang vegan. Nah, ternyata pemilik suara emas itu adalah Dokter Fendi sendiri. Luar biasa sekali. Kita kasih reaksi dulu dong, kita kasih respon dulu dong. Boleh kali ya untuk Dokter Fendi. Yeay. Boleh kali ya dikasih reaksinya. Jadi saya bisa tahu bahwa Bapak Ibu sedang menyimak apa yang sedang saya sampaikan. Wow. Yang lainnya boleh dikasih reaksi juga dong. Nah, supaya lebih semangat nih, karena sebentar lagi Dokter Fendi akan menyampaikan suatu topik yang menarik. Ini sayang sekali kalau ngikutnya setengah-setengah, apalagi mungkin sambil lakukan aktivitas ya. Jadi boleh kita berikan atensi kita untuk mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dokter Fendi Syailawan, Master Gizi. Silakan untuk Dokter Fendi. Ya, selamat malam. Terima kasih kepada Angelin. Maaf, suara saya jelas nggak kira-kira? Oh, jelas ya. Eh, ini malahan suara Angelin yang nggak jelas. Halo? Oh, di mute ya berarti. Yang lain kalau nggak jelas, tolong dikasih tahu ya ke chat ya. Kita mulai saja biar nggak lama-lama. Sambil webinar, kita boleh ya minum sebentar atau apa namanya ngemil boleh kan ya, biar lebih santai. Kita mulai saja. Saya sangat bahagia bisa kembali dengan webinar IVS ini. Ini temanya cukup khusus ya, membahas tentang kesehatan lambung dan hubungannya dengan diet vegan. Saya share ya, apa namanya, screen-nya dulu. Kalau nggak jelas atau apa gambarnya boleh langsung di chat ya, direspon. Kita mulai saja. Yang pertama, ini diet vegan untuk kesehatan lambung. Kita mulai. Kenapa namanya diet vegan? Banyak orang yang salah kaprah tentang diet sama vegan mungkin ya. Kalau diet itu artinya bukan kurang makan ataupun
jadi lapar begitu atau menahan lapar atau tersiksa. Sebenarnya arti diet adalah pengaturan jumlah, jenis, waktu, cara mengolah makanan untuk kesehatan. Jadi diet itu bisa juga makannya harus banyak dari yang sebelumnya atau bisa kurang makannya. Nah, selain porsinya, kita harus juga mengatur yang namanya jumlahnya, eh, jenisnya, waktunya, cara mengolahnya. Itu penting juga dibandingkan hanya kurang makan atau menahan lapar gitu ya. Untuk vegan mungkin pasti tahu ya semuanya. Kalau vegan adalah ya pola hidup atau gaya hidup yang pantang atau membatasi semua produk dari hewani termasuk madu, susu, telur, dan segala macam produk olahannya. Kemudian, nah, sini mungkin banyak sekali yang merasa atau pernah merasakan gejala asam lambung. Ada yang bilang juga GERD, ada yang bilang LPR, ada yang bilang reflux asam, ada juga yang bilang gut anxiety, ada yang juga bilang gastritis. Nah, apa sih bedanya antara banyak penyakit ini? Kalau asam lambung itu bukan penyakit, tapi merupakan memang kita semua punya asam lambung dan tujuannya supaya kita bisa mencerna makanan lambung kita. Kalau nggak ada asam lambung, otomatis makanan kita nggak bisa dicampurkan. Nah, kalau GERD itu kepanjangan daripada gastroesophageal reflux disease atau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah penyakit reflux yang naik ke atas sampai ke kerongkongan gitu ya. Nah, kalau LPR itu sampai ke pita suara asam lambungnya. Biasanya sebabnya karena GERD-nya yang nggak teratasi dengan baik. Kemudian reflux asam adalah penyakit yang biasa disalahartikan dengan GERD, padahal beda. Kalau reflux asam itu bisa terjadi kalau kita makan kebanyakan atau minum soda atau minum kopi pagi-pagi lagi perut kosong atau lagi stres, banyak pikiran, setelah itu tidur atau berbaring bisa terjadi reflux asam dan itu biasanya nggak sampai 2 kali seminggu. Kalau lebih dari 2 kali seminggu itu biasanya namanya GERD. Nah, untuk GERD ini biasanya dokter, terutama yang dokter gastroenterologi ya, itu melakukan namanya endoskopi untuk menentukan benar nggak ini penyakitnya GERD atau masalah di kerongkongan atau esofagus ya. Nah, biasanya untuk hasil endoskopinya itu mencantumkan yang namanya radang hmm, di namanya ini ya. Nah, ini ada namanya sphincter atau otot ya yang mengatur keluar masuknya makanan yang kita makan setelah kita makan. Nah, biasanya kalau orang yang GERD itu ini akan terjadi radang atau kemerahan atau kerusakan gitu pas endoskopi. Itu yang menentukan seseorang itu GERD atau tidak. Nah, kemudian jadi jelas ya, asam lambung itu bukan penyakit, tapi merupakan hal yang lumrah yang kita punyai di dalam lambung kita untuk fungsinya mencerna makanan yang kita makan. Kalau reflux asam itu jelas otomatis hanya sesekali saja, seminggu sekali atau sebulan sekali atau nggak sengaja kita makan terlalu banyak, tiba-tiba langsung reflux asam. Kalau GERD itu biasanya sudah penyakit yang kronis. Kemudian kalau GERD anxiety ini karena lingkaran setan antara kecemasan dengan GERD. Biasanya ini saling berhubungan. Kalau kita lebih cemas atau kurang tidur atau ada masalah eh, psikologis ya, biasanya GERD juga akan mulai kambuh. Atau GERD ini bisa memperparah gejala kecemasan, saling mempengaruhi. Jadi namanya lingkaran setan. Kalau kecemasannya meningkat, GERD-nya juga meningkat. Kalau GERD-nya meningkat, biasanya juga kecemasan jadi tambah parah. Kalau gastritis ini biasanya karena radang di daerah lambung. Biasanya lapisan lambung yang kena biasanya daerah
korpusnya atau daerah badannya. Nah, ini bisa ditentukan dengan cara hanya endoskopi. Nggak bisa kita menentukan dengan cara, oh, saya nyeri dada, nyeri ulu hati, saya pasti gastritis. Belum tentu. Tapi kalau GERD itu biasanya bisa ditentukan dengan gejala saja, ya, karena gejalanya lumayan khas. Nah, kalau untuk LPR malah tidak khas gejalanya. Contohnya, kalau orang sering batuk, nggak sembuh-sembuh, dicek ronsennya bagus, kemudian cek tenggorokannya juga nggak ada amandelnya, nggak ada adenoidnya, makan obat juga nggak sembuh-sembuh, ya. Ternyata itu adalah LPR. LPR itu singkatan dari laringopharyngeal reflux. Artinya asam lambung tuh naik sampai ke pita suara, ke tenggorokan, sampai ke dinding tenggorokan. Nah, gejalanya bisa macam-macam, bisa sakit telinga, kemudian nggak enak, batuk kronis nggak sembuh-sembuh, kemudian mulut terasa asam, terus-terusan ya. Kemudian sering gejala sinusitis, telinga sering gangguan infeksi. Jadi asam lambung nggak cuma melulu gejalanya cuma di dada, terasa panas, kemudian mulut terasa nggak enak atau rasanya pengen mual muntah gitu. Nggak cuma itu. Jadi banyak bisa mencakup banyak organ. Jadi ini adalah gambaran lambung ya. Sewaktu kita makan, ini asam lambungnya yang warna kuning ini. Nah, kalau orang terkena penyakit lambung, baik itu GERD, LPR, reflux asam, gastritis, GERD anxiety, asam lambungnya akan naik ke atas. Ini diperparah kalau kita sering berbaring setelah makan, terutama 2 jam setelah makan. Jadi baiknya sih emang bukan 2 jam, harusnya 4 jam setelah makan baru boleh berbaring. Kalau enggak nanti bisa rentan terkena penyakit GERD. Lanjut ya. Nah, untuk prevalensi GERD gimana? Berapa orang sih yang banyak terkena GERD ini? Ternyata nggak sedikit loh yang terkena GERD. Sampai sampai 800 sampai 1 miliar orang di dunia ini yang terkena GERD. Kalau reflux asam malah lebih banyak daripada itu. Karena kan cuma sesekali. Kalau GERD ini biasanya sudah kronis. Dari 7 sampai 8 miliar manusia di dunia ini, ternyata seperdelapannya atau sepertujuhnya terkena GERD. Jadi ini penyakit juga sangat-sangat populer. Makanya banyak orang sekarang itu membeli obat lambung sendiri di apotek. Dan itu menjadi obat yang cukup laris ya. Contohnya apa? Kalau Angelin pasti tahu ya, yang namanya obat PPI. Itu obatnya kayak lansoprazol, omeprazol, rabiprazol, dexlansoprazol. Itu sangat laku sekali, sangat laris karena itu obat bebas. Tapi efek samping jangka panjangnya sangat-sangat berat. Malahan saya tidak pernah memberikan obat eh, PPI ini kepada pasien kalau memang belum definitif diagnosisnya, karena berbahaya sekali. Saya minum dulu ya. Nah, jadi yang kena GERD ini cukup banyak. Bagi yang belum masih sehat ya, yang tidak pernah ada penyakit lambung, ya syukur. Kalau sudah terkena atau pernah mengalami reflux asam atau asam lambung, itu bisa perbaiki gaya hidupnya ya. Nah, kita mulai ini. Ini adalah ada slide menarik. Asam lambung ternyata cukup asam sekali loh. Bisa sampai 1 sampai 2 pH-nya. pH itu menentukan keasaman suatu cairan. Kalau tomat sekitar 4 pH-nya. Jadi tomat
lemon, jeruk, limau nipis semuanya juga hampir 3 sampai 4 pH-nya. Kalau air yang kita minum tuh sekitar 7. Nah, kalau obat lambung seperti antasida, ya yang jual-jual itu yang dijual sirup-sirup untuk penyakit lambung itu kebanyakan 10 ya pH-nya. Kemudian kalau yang bleach itu untuk cuci pakaian ya itu sangat-sangat basah sekali. Malahan kalau terlalu basah berbahaya. Oke. Nah, ini ini menentukan kita boleh makan apa saja. Biarpun masih sehat lambungnya, kalau kita terus-terusan makan yang pedas, kecut, sama yang lemak, goreng-gorengan, itu akan membuat lambung rentan terkena penyakit GERD atau penyakit asam lambung atau gastritis. Ya, itu pasti tahu semua kan? Eh, Kenapa orang yang kena asam lambung, kena penyakit gastritis atau radang lambung itu dianjurkan untuk tidak makan yang terlalu kecut, yang goreng-gorengan, sama yang terlalu pedas. Oke. Nah, ternyata nggak cuma itu. Kalau yang sudah pernah kena asam lambung atau lagi ada gejala asam lambung, saya menganjurkan harus menghindari 12 macam makanan, tipe makanan. Ya. Saya sebutin salah satunya. Yang pertama adalah bawang. Kenapa bawang? Karena dia bisa melemahkan yang namanya sphincter tadi. Jadi sphincter ini ya, ini kalau kita makan bawang itu pasti akan jadi lebih lemah. Kemudian kafein, semua kafein ya termasuk teh, kopi, coklat juga. Kemudian Hmm. makan makanan yang ada Kopi cepat, ya, lambung boleh tuh, ha. Dokter ya. itu. Kemudian ada yang namanya makanan yang mengandung peppermint. Ini sering sekali kita temukan di permen, di snack-snack ya, di sikat gigi juga, pasta gigi maksudnya. Itu sangat mengganggu sekali. Kalau tertelan bisa menyebabkan melemahnya sphincter lambung kita juga. Jadi semua makanan yang mengandung peppermint atau mint, rasa mint itu tolong dihindari. Terutama bagi yang sudah ada penyakit asam lambung. Kemudian makanan yang asam-asam ya, kayak lemon, jeruk ya, limau nipis, tomat juga, saus tomat juga iya. Nah, seterusnya adalah makanan yang goreng-gorengan. Ini yang mungkin agak sulit. Karena orang Indonesia terus terang itu suka sama yang goreng-gorengan. Saya dulu pernah penelitian di Jawa Tengah. Eh, Kita mendatangi sekitar 10 rumah. Kebetulan yang diteliti itu orang Jawa semua. Kita lihat apa yang dimakan setiap hari sama mereka. Itu ternyata harus ada gorengan setiap hari. Yang gorengan itu digoreng di rumah saja sudah sangat-sangat tidak menyehatkan. Apalagi kalau beli dari luar. Kita nggak tahu dia pakai minyak apa, kemudian berapa kali minyaknya dipakai, kemudian memakai dengan bahan apa saja. Kalau di rumah mungkin kita tahu. Nah, itu ya. Kemudian yang lain, ya makanan yang bumbunya terlalu banyak. Itu juga sebaiknya dihindari bagi yang sudah terkena asam lambung. Ada kan kayak bumbu yang terlalu banyak, makanan-makanan yang terlalu banyak bumbunya. Yang sampai ya pokoknya enak lah, karena terlalu banyak bumbunya. Kemudian makanan yang terlalu berminyak, ini nggak gorengan, tapi berminyak, bersantan, kayak gitu-gitu ya. Yang pedas juga pasti, itu beberapa yang saya sebutkan, yang paling sering orang makan. Kalau minuman, semua pasti soda, ya harus dihindari alkohol apalagi ya. Semua teh juga harus dihindari. Sayang ya, padahal teh hijau baik ya untuk kesehatan. Kemudian teh hitam juga bagus untuk kesehatan, tapi tidak boleh karena itu mengandung kafein. Yang boleh apa? Teh herbal, namanya teh kamomil orang manggilnya. Itu yang boleh karena dia non kafein biasanya.
ya. Kemudian yang makanan terlalu banyak gulanya juga, terlalu banyak garamnya, yang terlalu asin itu juga bisa merangsang keluarnya asam lambung. Nah, terus ya kita. Nah ini pemicu tersering penyakit GERD. Merokok, termasuk perokok pasif juga, yang menghirup asap rokok dari orang lain. Jadi kalau ada keluarganya yang merokok, kita punya asam lambung, ya sebaiknya dihindari. Kemudian makan malam atau makan terlalu banyak dalam sekali makan. Ya, pokoknya kalau lagi lapar, kemudian kebetulan makanannya enak sekali, jadi kita makannya sampai kenyang sekali. Malahan itu nggak boleh, diperbolehkan. Bahkan bagi orang yang masih sehat lambungnya. Jadi baiknya sekitar 70% sampai kenyang kita berhenti. Jangan terlalu kenyang. Nah, kemudian makan terlalu larut malam. Ini juga berbahaya. Nah, setelah makan jangan berbaring. Kalau bisa sampai 3 jam. Kalau 2 jam masih riskan. Ya, kemudian makan jangan terlalu cepat. Saya pernah kasih tahu sama pasien, ya, eh, kalau makan itu jangan terlalu cepat, minimal 20 menit kalau makan utama. Kenapa? Karena apa? Orang yang makan terlalu cepat, karena mungkin mengejar waktu atau mungkin makan yang terlalu enak atau terlalu lapar, itu akan 2 kali lipat terkena penyakit yang namanya diabetes, obesitas, dan GERD. Kalau GERD malahan bisa sampai 4 kali lipat. Oke, kemudian konsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung, seperti makanan yang berlemak, gorengan. Kemudian nih, yang keempat itu tidur setelah makan. Yang kelima, minum alkohol atau kopi atau soda. Yang keenam, yang paling sering juga beli obat atau minum obat sembarangan tanpa saran dari dokter. Ini juga berbahaya karena saya pernah eh, menulis ya di buku yang saya tentang diet itu mudah kok. Ada belasan obat yang sering memicu penyakit GERD atau gejala radang lambung. Itu contohnya seperti obat untuk batuk seperti kodein ya, kemudian obat untuk darah tinggi juga seperti amlodipin, kemudian obat anti nyeri kayak ibuprofen, aspirin itu sering loh diminum sama orang dan itu kan dijual bebas. Antibiotik juga seperti clindamycin, kemudian tetracycline, ciprofloxacin, dan banyak sekali obat yang juga bisa memicu asam lambung. Ya, jadi sebelum minum obat apapun, tolong konsultasi ke dokter dulu dan usahakan dokter yang memberi obat itu tahu kalau kita atau lagi ada asam lambung, ya, lagi sering ada gejala asam lambung. Jadi jangan malah nanti minum obat tambah parah asam lambungnya. Sayang ya enggak. Nah, ini juga pemicu salah satu GERD yang juga sering pada orang tua atau pada yang sudah pernah operasi di daerah eh, lambung, di daerah usus ya. Nah, ini namanya hernia hiatal atau hernia hiatus. Ini dilihat ya di sini ada gambarnya. Lambungnya bisa sampai naik ke atas melewati diafragma atau penahan perut kita sama paru-paru. Nah, ini biasanya juga menyebabkan GERD. Ini nggak cuma terjadi pada orang tua, pada orang muda juga bisa. Kalau dia ada riwayat operasi atau terlalu banyak olahraga atau mengangkat yang berat-berat. Ini ya yang biasanya orang tua dulu sering bilang ya dokter ya habis makan jangan langsung main gitu ya, duduk dulu Mm-mm. gitu ya. Enggak, ini bukan penyakit yang biasanya kalau yang itu Hmm. daerah usus biasanya. Kalau ini kan beda. Oh, Ini beda ya. ini lambung saja ya. Hmm. Ini sebabnya biasanya karena eh, operasi daerah lambung, Oke. kemudian
penyakit otot atau pada orang tua Hmm. atau yang mengangkat barang terlalu berat atau olahraga terlalu memaksa Oh iya, ya. Jadi aktivitas fisik terlalu ya, berat ya. makanya kalau olahraga kalau bisa jangan setelah makan. Ya, Saya menganjurkan kalau semua pasien saya yang datang konsultasi atau berobat itu habis makan snack itu minimal harus sejam atau 1,5 jam baru boleh olahraga. Kalau makan utama, kalau bisa 3 jam setelah makan utama baru boleh berolahraga, ya. Karena jangan sampai terkena penyakit asam lambung atau penyakit hernia hiatal ini. Nah, terus ya, nah ini gejala dan tanda yang tersering pada orang yang asam lambung. Yang paling sering adalah chest pain atau nggak enak dadanya tuh, berat, dadanya panas, rasanya sendawa, giginya rusak, kemudian meludah atau air liurnya keluarnya terlalu banyak, bisa juga sampai asma, mengi, napasnya susah, kemudian mulutnya terasa asam, sampai kesulitan untuk menelan makanan. Itu semua gejala yang paling sering, ya. Ada lagi yang GERD tapi nggak atipikal. Dia nggak ada gejala apa-apa, nggak ada rasa panas di dada, nggak ada sendawa, tapi cuma batuk saja. Atau mungkin cuma telinganya nggak enak rasanya, atau sering infeksi telinga, atau sering bindeng, atau sering pilek juga bisa. Jadi itu nggak khas ya gejalanya. Yang khas ini, yang 8 macam ini gejalanya. Pasti mungkin banyak yang pernah mengalami ini ya nggak? Nah, sekarang kita bahas vegannya. Apa sih hubungan antara vegan dengan GERD? Kan kita sini kan hari ini kita ngomongin tentang vegan. Ternyata dari penelitian itu vegan sampai 53% lebih rendah risiko GERD. Apa sebabnya? Karena kalau orang vegan itu lebih banyak konsumsi makanan yang tinggi serat, ya, tinggi antioksidan, kemudian tinggi vitamin dan mineral. Contohnya apa? Sayuran sama buah-buahan. Pesertanya Ya, cuma 26 toh. ya. Kemudian eh, yang vegan juga pasti lebih banyak makan makanan yang alami, ya enggak? Ya, karena mungkin pilihan makanan yang enggak alami atau yang kemasan tuh lebih sedikit. Ada untungnya juga ya kalau yang vegan. Coba dilihat makanan-makanan kemasan yang dijual di minimarket, di supermarket pasti lebih sedikit yang untuk yang vegan. Jadi yang vegan pasti lebih condong untuk memilih makanan yang alami, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, kemudian eh, padi-padian yang utuh, kemudian biji-bijian, ya. Jadi sampai 53% itu lebih rendah risikonya. Jadi yang udah vegan beruntung sekali. Yang belum vegan boleh belajar vegan, ya. Nah, bagi yang non vegan, termasuk yang vegetarian juga, ya risikonya sampai 2 kali lipat terkena GERD, ya. Ini juga tinggi loh. Kemudian, nah ini, kalau kita nggak vegan, kita cuma mengandalkan obat saja, obat konvensional seperti golongan PPI, kayak lansoprazol, omeprazol, kemudian antasida, kemudian golongan seperti ranitidin, itu sering tidak mengatasi gejala dan efek sampingnya sangat-sangat berat sekali. Makanya dari ACG atau American College of Gastroenterology atau Perhimpunan Dokter Ahli Lambung itu hanya menyarankan obat asam lambung atau golongan PPI atau lansoprazol hanya 8 minggu maksimal. Itu pun harus diberikan kalau memang ada diagnosis definitif, benar-benar terdiagnosis, bukan hanya oh saya ada GERD nih, saya ada asam lambung, langsung beli obat itu. Tidak, karena efek sampingnya banyak sekali, bisa ke penyakit jantung, radang empedu,
gangguan tulang, osteoporosis, infeksi usus, gangguan penyerapan banyak sekali mineral seperti magnesium, vitamin B12. Bagi yang vegan juga berbahaya. Eh, Kemudian gangguan penyerapan zat besi, ya. Jadi nggak cuma itu, masih banyak lagi efek sampingnya. Jadi lebih baik konsultasi dulu ke dokter sebelum minum obat lambung, terutama yang golongan PPI ini ya. Nah, asam lambung ini nggak cuma sekali biasanya kalau GERD. Kalau yang reflux asam mungkin bisa sekali, karena dia belum ada gangguan daripada sphincter tadi atau organ tadi, ya. Tapi kalau yang sudah ada GERD itu sangat sering kambuh dan biasanya langsung beli obat, ya. Dan semakin sering kambuh akan bertambah parah biasanya. Nah, banyak yang beralih ke herbal, suplemen, jamu yang berbahaya. Saya selalu menyarankan ke pasien saya, eh, kalau beralih ke herbal, suplemen sama jamu harus konsul dulu ke dokter yang tahu kondisi GERD-nya. Karena nggak semua herbal, suplemen jamu itu aman. Dan kita nggak tahu berapa dosis yang efektifnya berapa. Contohnya, eh, banyak yang konsumsi mungkin jahe ya, kemudian kunyit, apalagi ya, slippery elm orang manggilnya. Di sini mungkin jarang ya. Ada lagi yang minum DGL atau licorice ya. Itu memang membantu, tapi kita nggak tahu berapa dosis efektifnya, apa efek sampingnya, dan bagaimana dia mempengaruhi obat lain atau mempengaruhi organ yang lain. Nah, suplemen apalagi ya, di online kan banyak jualnya, macam-macam obat lambung. Ya, saya nggak perlu sebutin nama obatnya lah. Banyak sekali pasien saya yang minum suplemen ini karena dia nggak mau minum obat. Dok, saya minum itu rasanya enak, dok. Iya, ya, memang enak karena memang itu membantu, tapi kita nggak tahu berapa dosis efektifnya. Berapa kali sehari minumnya, berapa lama minumnya, kemudian efek samping ke organ mana saja. Kalau kita campur sama obat yang lain, gimana efeknya? Ya, ke ginjal gimana, ke liver kita gimana, ke usus kita gimana. Belum tahu ya. Nah, dokter itu jarang memberikan edukasi diet. Mohon maaf ya, karena dokter itu memang kuliahnya memang hanya 2 SKS untuk gizi. Paling banyak juga 4 SKS ya. Santai ya, bagi yang pengen ngemil silahkan, pengen minum juga silahkan ya. Jangan terlalu tegang karena ini bukan kuliah. Nah, komplikasi jangka panjangnya ini kalau GERD itu. Bisa meninggal nggak dok? Nggak bisa ya. Cuma ini bisa bikin esofagusnya atau kerongkongan jadi baret namanya. Kalau sering-sering kambuh, nggak diatasi, nggak. Kemudian keganasan juga. Keganasan tuh bisa, yang paling sering adalah kanker esofagus atau kanker kerongkongan. Kurang mikronutrisi. Karena sering pantang makanannya nggak. Jadi kalau yang penyakit GERD jangan terlalu pantang, tapi harus tahu pantangan yang mana saja yang harus di benar-benar dipantangi. Ya, jangan sampai nanti kurang mikronutrisi. Yang paling sering adalah apa? Kurangnya vitamin dan mineral, magnesium, ya, kalsium. Tambah lagi kalau dia sering minum obat asam lambung, itu bakal tambah banyak mineral yang defisiensi atau kekurangan nanti. Nah, anjuran pola makannya gimana? Ini cepet ya, sampai slide terakhir nih. Ini terlihat gampang, padahal eh, kalau kita bedah lagi itu nggak mudah dan banyak sekali orang yang belum bisa melakukan seperti ini. Kita buang dulu buah-buahannya karena nggak terbiasa. Mungkinnya bagi orang Indonesia makan buah sambil makan nasi. Jadi kita lihat ya, makanan pokoknya ini hampir sepertiga dari piring. Jadi setiap makan diusahakan makanannya harus kayak begini ya. Kita semua pakai piring kan makannya. Jadi sepertiganya harus makanan pokok.
ya. Ya, sebentar. Boleh makan pokoknya apa saja, tapi yang paling sering adalah nasi. Nasi merah juga boleh, nasi putih juga boleh, nasi coklat juga boleh. Cuma saya wanti-wanti, nasi merah, nasi coklat itu ada residu racun arsen. Ya, makanya saya anjurkan untuk dicuci sampai 4 sampai 5 kali dalam sebelum dimasak. Untuk nasi merah ya, sama nasi coklat juga. Kalau nasi putih enggak, nasi putih malahan tidak ada. Itu ke kelebihannya, tapi kekurangannya itu bikin gula darah cepat naik kalau nasi putih ya. Nah, ini makanan pokok sepertiga dari piring kita. Sayuran sepertiga juga. Ini yang paling penting. Kalau kita makan nasi sepertiga, sayurannya juga harus sepertiga. Jadi harus sama. Kenapa? Untuk mengimbangi penyerapan daripada makanan pokok ini, ya. Ini kan mengandung banyak pati. Nah, pati itu akan diubah oleh tubuh kita menjadi glukosa. Nah, glukosa bikin nanti insulin naik, ya. Kemudian pankreas bekerja lebih berat. Nah, kalau kebanyakan nanti atau terlalu cepat makannya bisa diabetes, gangguan insulin. Kalau sudah gangguan insulin nanti banyak sekali akibatnya. Contohnya apa? Trigliserida naik ya. Kemudian kegemukan, masalah empedu, kemudian cancer juga, jantung ya, stroke sama semua. Ya, jadi yang paling penting sayuran harus sama banyaknya dengan makanan pokok. Kalau kita makan sayurannya seperenam dari piring kita, nasinya juga seperenam saja. Hmm. Kemudian kalau bisa dalam sehari sayurnya makannya berapa porsi? Hitungan susahnya sih gampang gini, 3 porsi. Tapi kan susah ngitungnya. Nggak semua sayuran itu sama porsinya, ya nggak? Jadi lebih gampangnya pakai piring begini. Ya, kalau bisa dalam sehari itu 3 macam sayuran, tapi beda, ya, beda warna ya. Kalau hari ini kita makan sayurannya, contohnya ya, terong, wortel, sama makanan hijau, sayuran hijau. Nah, besoknya kita makannya kol, itu warna putih kan, ya enggak? Kemudian makan sawi, warna hijau juga. Kemudian paprika, itu warna orange. Jadi kan berwarna-warna. Itu yang paling baik begitu karena itu tinggi antioksidan. Oke, nah untuk lauk pauk itu hanya seperenam loh dari semua piring kita. Nah, untuk vegan itu diuntungkan ya, karena ini kan sedikit lauk pauknya, nggak begitu banyak kita butuhkan. Kalau vegan kan macam-macam ya, tahu, tempe, kemudian dari kacang-kacangan, biji-bijian, atau eh, dari sumber protein yang lainnya. Nah, kalau buah-buahan ini jangan terlalu banyak makannya. Ya, yang paling baik adalah dimakan sewaktu antara jam makan. Oke, kecuali bagi yang pengen diet kurus, itu dimakan sebelum makan nasi, karena supaya nggak terlalu banyak makan nasinya. Kan kalau kenyang kita lebih ogah ya makan nasi, ya nggak, itu tujuannya. Tapi kalau yang nggak pengen diet, pengen sehat saja, makan buah-buahan dianjurkan pada di antara waktu jam makan. Contohnya, kalau kita makan nasi jam 12, kemudian kita makan malam jam 6, nah, makan buah-buahan jam 3 sebagai snack atau sebagai cemilan, ya. Nah, makan buahnya itu sehari cukup 2 porsi atau 2 macam buah. 1 porsi biasanya 1 genggam ini, genggam tangan kita, ya. Oke, nah, jadi kalau kita makan buah sehari, apel 1 jam 3, kemudian kita makan pisang 1 jam 9, antara jam makan pagi sampai jam makan siang, ya enggak? Jam 9 pagi maksudnya, itu udah cukup. Jadi 2 macam buah saja sehari. Jangan berlebihan, karena kalau kelebihan makan buah, justru nanti bisa
eh, berbahaya untuk pengaturan gula darah kita. Nah, buah juga bisa memicu namanya fatty liver loh. Pertama, buah yang disaring atau di jus. Jadi saya sering menganjurkan pasien itu kalau makan buah masih punya gigi, kemudian nggak ada gangguan pencernaan, dipotong saja buahnya. Jangan di jus. Kalau blender masih boleh, tapi jangan campur yang aneh-aneh. Karena buah sudah mengandung gula. Gulanya namanya gula fruktosa, ya. Jadi jangan banyak campur buah-buahannya, apalagi disaring seratnya. Sayang, karena buah itu tinggi antioksidan. Nah, antioksidan ini banyak di dalam seratnya. Kalau kita buang seratnya, otomatis kita juga kehilangan antioksidannya. Sedangkan antioksidan itu bisa mencegah penyakit lambung, penyakit GERD, gastritis, ya. Nah, itu. Kemudian ini pantau berat badan bagi yang gemuk, ya. Segera coba berusaha diet. Kalau nggak bisa, konsul ke dokter atau ke ahli gizi. Jangan diet sendiri, karena kalau diet sendiri bisa nanti bosan, kemudian kapok. Kalau udah kapok nanti bisa abai, ya. Kalau abai sudah pasti makin sulit, makin naik berat badannya. Yang paling penting juga olahraga atau aktivitas fisik. Kalau bisa yang aerobik, yang sedang, ya. Nah, bagi yang hobi olahraga, saya tidak menganjurkan olahraga setelah makan. Kalau makan snack, kalau bisa sejam setelah makan snack baru berolahraga. Supaya nanti makanannya nggak naik ke atas. Kalau naik ke atas, mendesak yang namanya sphincter itu atau otot itu, otomatis ototnya akan malfungsi atau rusak lama-lama. Ya. Kemudian kalau makan utama harus 3 jam setelah makan. Baru boleh berolahraga. Oke. Nah, olahraganya berapa lama? Yang dianjurkan itu minimal setengah jam setiap hari. Jadi seminggu itu sekitar 5 sampai 6 kali, hampir setiap hari, ya. Jadi hari merdekanya cuma hari Minggu saja. Selebihnya harus berolahraga. Yang paling penting juga jangan terlalu banyak duduk atau berbaring. Oke. Nah, apa tujuannya? Supaya nanti makanannya lebih cepat tercerna. Kalau kita duduk terus, baring terus, ya, otomatis lambung tuh bisa nanti lambat pergerakannya. Yang namanya orang manggilnya gastroparesis. Itu sering terjadi pada orang yang diabetes. Makanya orang diabetes bisa sering kena penyakit asam lambung atau GERD. Karena lambungnya bergeraknya lambat sekali. Nah, yang penting juga ini terakhir, ya. Gula, garam, sama lemak. Oke. Yang sudah vegan itu harus bersyukur. Karena kita diperkenalkan sama namanya makanan yang alami. Dan lebih sedikit pilihan untuk makanan-makanan kemasan. Kalau nggak percaya, silahkan coba datangin supermarket, minimarket, atau kantin-kantin, ya. Pasti lebih sedikit snack-snack atau cemilan-cemilan yang vegan. Tapi eh, ternyata banyak juga, ya, dari kantin yang vegetarian, kemudian kantin yang vegan juga menjual atau menjual snack yang vegan juga. Dan itu saya nggak menganjurkan. Karena kita kalau bisa vegan harus total. Ya, supaya nanti bisa sehatnya maksimal. Kalau sudah vegan tapi makannya juga banyak yang snack, cemilan-cemilan begitu, otomatis kita rugi dong. Ya enggak? Contohnya apa? Kerupuk, ya, keripik-keripik. Ada lagi yang mie vegan sekarang. Ya. Jadi ini gula, garam, lemak 415. Itu artinya gulanya itu kalau bisa sehari cuma 4 sendok makan. Maksimal termasuk dari masakan kita, ya. Sama semua gula, termasuk gula merah, gula aren, gula kristal, gula batu, semua sama, termasuk madu sama korma. Madu nggak lagi mungkin, ya, korma. Itu juga sama, karena korma juga 40% adalah fruktosa. Madu juga sama. 17 gram dari sendok makan madu itu adalah gula. Ya, garam
Ini juga harus diperhatikan. Garam berlebihan, gula berlebihan, lemak berlebihan juga bisa memicu penyakit lambung. Oke, bukan cuma yang lain, bukan diabetes, bukan ginjal, bukan liver, ya bukan stroke, bukan jantung yang pertama kali kena, tapi lambung duluan yang kena. Oke, garam 1 sendok teh maksimal sehari atau 5 gram. Kalau kurang nggak boleh juga garam. Kenapa? Karena asam lambung itu terbuat dari garam. Ya, asam lambung itu komposisinya adalah ya klorida, natrium, zinc, vitamin B. Nah, jadi kalau kita kekurangan banyak mineral, banyak garam itu nggak boleh. Jadi jangan lebih, jangan kurang. Lemak juga sama, artinya minyak ya. Minyak itu 5 sendok makan dalam sehari. Ya, dikurangin yang namanya deep fry. Deep fry itu cara masak yang paling tidak sehat. Ya, bukan saya mengatai, bukan. Karena banyak pasien yang protes ke saya. Kenapa dok saya dilarang makan gorengan? Kalau mau cara lain saya bilangin ke dia. Ya. Bagaimana caranya? Bisa dengan air fryer, ya, minyak sedikit sekali, dengan kukus, dengan pepes, dengan sop, dengan kuah kuning. Banyak cara masak yang lebih sehat daripada digoreng, deep fry. Tumis masih boleh kok, ya. Cuma diusahakan pakai minyak yang lebih sehat. Bagi yang sudah kena asam lambung, minyaknya harus yang lebih sehat. Contohnya apa? Minyak kelapa yang lebih murah ya. Nah, kemudian minyak zaitun yang lebih mahal ya. Yang lebih mahal lagi namanya minyak extra virgin olive oil atau EVCO. Itu lebih mahal biasanya ya. Kemudian ada lagi minyak alpukat, itu juga mahal. Nah, itu juga baik ya. Kalau minyak kelapa sawit gimana? Boleh ya, cuma jangan deep fry juga. Kalau tumis untuk nambahin sop ya boleh-boleh saja. Ya. Bagi yang nggak punya penyakit GERD gimana? Boleh nggak makan gorengan? Boleh. Cuma 1 potong saja sehari. Bisa nggak? Atau sekali makan sehari cukup 1 potong. Ya. Itu 1 piring makannya. Ya. 1 potong saja gorengan. Itu kalau bisa goreng sendiri di rumah. Bukan beli dari luar ya. Oke. Kalau sudah ada penyakit GERD, diusahakan hindari saja. Ya, itu menambah parah nanti. Biarpun itu goreng sendiri di rumah. Oke Mas, ya. udah rekam-rekam kan? Eh, jadi bagi yang bervegan itu beruntung sekali ya. Kita diperkenalkan dengan makan makanan yang sehat ya. Cuma kalau vegan harus total vegan. Bukan setengah vegan, setengahnya makan cemilan. Atau makan makanan kemasan. Jadi namanya whole food vegan diet itu bagus sekali. Cuma kalau kita vegan harus makannya bervariasi. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau makan sayur itu 3 porsi yang berbeda. Jenis sayurnya. Contohnya, kalau kita makan sawi, wortel, kol, itu beda kan warnanya? Kol warna oranye, kemudian kol warna putih, kemudian sawi warna hijau. Buah-buahan juga sama. Kita makan pir warna putih, kemudian kita makan stroberi warna merah. Ya, itu udah beda. Masing-masing warna itu mewakili antioksidan. Jadi jangan sampai kita malah kalah antioksidannya sama yang bukan yang non vegan. Padahal vegan itu berlimpah sekali. Oke. Nah, kemudian tadi yang saya lupa. Bentar. Nah, ini kalau bisa olahraganya ya dirutinkan. Yang masih muda mungkin enggak ya. Rasa enggak perlu olahraga lah ya, masih muda kok ya. Padahal kalau dimulai dari muda olahraganya, itu otomatis banyak penyakit yang bisa dihindari, terutama penyakit lambung. Ya, karena olahraga itu bagus ya untuk pencernaan, usus, lambung, liver, pankreas, untuk gula apalagi, otot juga bagus, tapi olahraganya yang benar. Kalau pengen olahraga yang baik,
dan banyak manfaatnya, diusahakan olahraganya seminggu 5 kali minimal. Sekali 30 menit non-stop. Dan pilihlah olahraga yang aerobik. Aerobik artinya bukan senam aerobik ya, tapi artinya menggunakan banyak otot besar kita bersamaan. Contohnya otot besar adalah tangan, tungkai, leher, badan. Kemudian gerakannya harus harus ritmis. Dan kalau bisa nadinya itu 70% dari nadi maksimal. Contohnya kalau kita umurnya 30 tahun ya, nadi maksimal dihitung dengan 220 dikurang 30 tahun, yaitu 190 nadi maksimal kita. 70% dari itu, nah itulah yang bagus untuk kita nadinya sewaktu berolahraga. Ya, contohnya kita lagi treadmill nih, kita ukur nadi kita. Caranya gimana? Setiap alat treadmill kan ada pengukur nadi. Atau kalau bisa mungkin yang punya smartwatch juga boleh ya. Sekarang murah-murah kan smartwatch yang bisa mengukur denyut nadi. Nah, kita lihat nadi kita berapa. Kalau 30 tahun mungkin 70% dari 190 adalah sekitar 140, 150 ya. Kalau di bawah itu biasanya nggak ada gunanya olahraganya. Biarpun kita berkeringat. Karena keringat itu nggak cuma karena olahraga, tapi karena ruangan juga, suhu juga, kondisi badan kita juga. Ya, tapi kalau nadi pasti benar. Nah, makanya kalau olahraga yang baik tuh nggak boleh berhenti-berhenti. Ada yang saya lihat di gym ya, kalau olahraga pasti berhentinya setengah jam, olahraganya cuma 5 menit, makan lagi berhentinya. Ya. Kemudian olahraga lagi itu sangat kecil sekali manfaatnya, bahkan nggak ada gunanya. Kalau olahraga sport gimana? Yang sport game ya boleh ya, cuma tetap harus olahraga yang aerobik. Karena sport itu cuma tambahan saja. Oke ya, saya kira itu bagi yang gemuk juga disarankan untuk segera ya. Diet kah, olahraga lah ya. Tapi diet itu sangat besar pengaruhnya bagi penurunan berat badan. Kalau dibandingkan olahraga atau diet yang besar, ya pasti diet sekitar 60%. Jadi biarpun kita olahraga gimana pun, kalau kita makannya nggak berubah, tetap susah untuk turun berat badan. Nah, orang gemuk itu nggak cuma terlihat dari luar loh. Ada yang cuma gemuknya kurus kelihatannya, tapi pas diukur lingkar perutnya atau lingkar pinggangnya itu di atas 90 ya untuk pria, di atas 80 untuk wanita, itu termasuk gemuk juga ya. Nah, itu juga berbahaya ya untuk penyakit lambung. Orang gemuk justru akan sampai 3-4 kali lipat terkena penyakit lambung. Karena apa? Dia menahan ya, menekan lambungnya supaya ke atas terus, termasuk sphincter tadi atau otot tadi. Saya kira itu hmm, dari saya. Silahkan bagi yang mau nanya biar lebih cepat ya. Kalau bisa pertanyaannya yang jelas, kemudian sebut namanya, dari mana asalnya, supaya saya jawabnya lebih terarah gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Angelin. Oke, terima kasih untuk Dokter Fendi. Kita kasih reaksinya dulu dong untuk Dokter Fendi untuk penyampaian materinya yang sangat-sangat bermanfaat dan ternyata kita baru tahu ya, ternyata dari sekian banyak jenis gejala dan asam lambung dari asam lambung itu ternyata pasti nih ada yang pernah mengalami entah itu usianya dewasa, remaja atau mungkin lanjut usia pasti pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung ya. Nah, untuk di kesempatan ini Angel akan buka sesi tanya jawab kepada para audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan mungkin boleh disampaikan pertanyaannya, boleh lewat mikrofon atau mungkin by chat juga boleh gitu. Nah, ternyata diet vegan itu sangat membantu ya dokter ya, baru disadari semudah itu untuk mencegah asam lambung. Tadi dokter sempat menjelaskan jenis-jenis makanan yang sebaiknya dihindari. Nah, silakan ada yang ingin bertanya ini dari
Saudari Agustin. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana dengan bioavailabilitas protein nabati yang jauh lebih rendah daripada protein hewani? Kira-kira bagaimana Dokter Fendi? Kebetulan Dokter Fendi juga kan salah satu ahli gizi ya. Nah, mungkin bisa diberikan uh, pendapatnya dan juga mungkin bagaimana supaya bisa mengimbangi protein nabati dengan protein hewani supaya ya protein yang diserap oleh tubuh itu lebih Ya, maksimal. Ya, protein nabati. Ini Agustin dari mana ya, kalau bisa tahu? nah, saudari Agustin dari mana ya? Oh, dari Kudus ya. Selamat datang dari Kudus, jauh juga ya. Salam Eh, dong. Soto ya, Kudus saya ingatnya. ya. Eh, Bioavailabilitas itu adalah tingkat ketercenaan suatu protein. Dulu ada yang namanya protein efficiency ratio atau PER, tapi sekarang nggak dipakai lagi karena itu sangat menyesatkan. Eh, Dulu juga ada namanya tingkat ketercenaan. Sekarang yang dipakai adalah PDCAAS untuk menentukan seberapa bagus suatu protein setelah dimakan oleh manusia. Jadi nggak cuma dilihat dari berapa jumlah proteinnya, kemudian berapa asam aminonya, lengkap tidak, esensial tidak asam amino yang terkandung dalam protein itu. Tapi sekarang tingkat ketercenaannya sampai keluar dari usus kita. Nah, ternyata produk kedelai ya itu nggak kalah jauh ya dengan daging, termasuk daging sapi, ayam, telur yang kata orang memang dia eh, lengkap asam amino esensialnya. Artinya asam amino yang kita butuhkan harus dapat dari luar dan kita nggak bisa untuk memproduksi sendiri. Nah, caranya bagi yang bervegetarian atau bervegan, makannya harus bervariasi. Nggak boleh cuma tahu tempe setiap hari, ya. Ya untuk sehat tidak boleh karena eh, tempe, tahu dan produk kedelai termasuk edamame itu juga punya namanya asam amino limiting, ya. Dan itu kalau kita kombinasikan dengan makanan lain seperti jagung, ya, nasi putih atau kacang-kacang yang lain kayak almond, kayak mete, chickpeas, ya lentil, itu semua bisa melengkapi protein yang kurang lengkap tadi, ya. Kemudian bioavailabilitas itu akan jauh lebih tinggi kalau bagi yang bervegan, bervegetarian, karena tubuh berusaha menyesuaikan diri, termasuk penyerapan banyak kalsium, B12, kemudian penyerapan magnesium juga. Tenang saja, bagi yang anemia juga, kalau dia lagi anemia, kekurangan zat besi, otomatis zat besinya akan lebih banyak diserap oleh tubuh kita daripada orang yang nggak ada anemia sama sekali. Karena dia kan nggak butuh zat besi terlalu banyak. Jadi tubuh sangat hebat sekali ya nggak? Kalau kita lagi butuh, dia penyerapan lebih banyak. Kalau kita lagi nggak butuh, penyerapannya biasa saja. Jadi Tuhan menciptakan tubuh kita itu benar-benar sempurna. Ya, udah pintar dia ya. Hmm. Nah, dokter, saya juga pernah sebenarnya baca dari salah satu sumber bahwa ternyata banyak mengonsumsi makanan dari yang bersifat hewani itu bisa menyebabkan suasana tubuh menjadi lebih asam. Nah, kalau suasana tubuh menjadi lebih asam, maka lebih mudah kali ya untuk menjadi asam lambung, menjadi penyebabnya. Apakah benar seperti itu menurut dokter? Enggak, itu penelitiannya belum valid ya. Ya, Belum valid. Itu memang bukan itu masalahnya. Tapi hmm, makanan yang non vegan, daging, telur, iya, susu ya, itu selain tinggi lemak jenuh, kemudian dia juga
kalau dimasaknya salah, diolahnya salah, bisa menimbulkan yang namanya zat karsinogenik. Contohnya apa? Ah, Ya, itu bisa menyebabkan kanker lah, macam-macam. iya, Kalau pengolahannya salah, bahkan yang benar pun masih bisa keluar. Tapi kalau kita benar. menggoreng atau memasak makanan yang dari vegan, bahan mentahnya, itu tidak akan menimbulkan yang namanya PAH, HCA, AGE, itu semuanya zat karsinogenik. Itu. Ya. Oke, baik. Nah, dokter, kita menyambung pembicaraan kita, ternyata ada pertanyaan lagi dari audiens ya, dokter ya. Nah, terima kasih untuk jawabannya, untuk pertanyaan dari saudari Agustin dan tadi juga dari saya juga. Nah, kita lanjut nih. Ini di obrolan ada yang bertanya dari saudari Feni. Bagaimana kalau misalnya sering begah tapi tidak terasa nyaman di kerongkongan gitu? Dia dia tuh sering begah tapi nggak ada rasa asam di kerongkongan. Apakah itu termasuk asam lambung? Dan apakah perlu mengonsumsi probiotik gitu? Kira-kira probiotik apa yang disarankan? Ya, bisa ya kalau begah. Masalah asam lambung juga bisa. Yang penting eh, frekuensinya berapa kali. Kalau seminggu cuma 2-3 kali itu namanya reflux asam lambung biasa, bukan penyakit GERD. Nah, kalau sudah sering seminggu sampai 3-4 kali atau hampir setiap hari keluhannya itu bisa dinamakan GERD. Nah, tapi untuk kepastiannya lebih bagus lagi didiagnosis sama dokter langsung ya. Kemudian perlu nggak konsumsi Probiotik. probiotik Iya. ya? Saya nggak menganjurkan suplemen probiotik. Aneh kan? Kenapa? Kenapa nggak ya? Karena probiotik suplemen itu penelitiannya banyak ambigu dan kemudian banyak yang salah konsumsi suplemen probiotik, terutama jumlah koloni kumannya. Yang bagus tuh adalah di atas 5 miliar CFU. Kalau di atas di bawah itu 1 miliar, apalagi cuma 100 juta, nggak ada gunanya. Dan harus dikonsumsi setiap Oh, hari, ya. Harus dikonsumsi setiap hari. Bisa nggak kira-kira minum suplemen probiotik setiap hari, seumur hidup? iya. Kalau Lumayan berhenti, juga biayanya ya. ya mahal harganya. Kemudian Iya. kalau diberhentikan probiotiknya, otomatis akan hilang efeknya. Hmm, Jadi lebih baik makan probiotik yang alami. Contohnya apa? Tempe. Tapi tempe sayangnya sudah jadi namanya para probiotik. Itu bukan probiotik yang masih hidup. Ya, terutama kalau tempenya dimasak ya enggak. Kalau makan ya. mentah terus itu namanya kuman. Ya. Nah, ya jadi kalau makan probiotik carilah yang alami. Contohnya apa? Saya menganjurkan sauerkraut. Ya, eh sauerkraut itu dari kol, kol putih yang difermentasi selama 6 hari. Bisa Oke. kol merah, kol putih juga boleh. Cuma kasih garam saja. Tapi Jadi benar-benar bisa cara dibikin sendiri. bisa, tapi harus tahu Ah, caranya. nah Banyak itu. cara, banyak caranya di YouTube ya. Tempe Hmm, juga bisa, tapi sayang tempe cuma para probiotik atau postbiotik. hmm. Para probiotik itu bukan probiotik, tapi dia Iya. adalah bakteri baik yang sudah mati waktu kita makan. Nah, kalau postbiotik itu adalah eh, cairan yang dihasilkan oleh bakteri baik tadi yang sudah mati. Oke. Hmm, itu ya. Nah, gitu. Kalau Ya, mau silahkan minum probiotik yang alami. Cuma jangan lupa ya. 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 Jadi ya semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudari Feni ya. Nah, dokter ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dari audiens kita. Jadi dari saudari Karlina. Jadi saudari Karlina ini menanyakan bagaimana tentang diet penurunan berat badan untuk yang vegetarian, Ya, pengaturan karbo, protein sayurnya bagaimana, lalu kategori berat badan idealnya bagaimana, dan cara menghitungnya juga. Bu Karina dari mana ya kalau boleh tahu? Saya lupa nanya tadi. Iya, Ibu Saya di chat Karlina aja. dari mana? Iya, dia di chat soalnya. Mm-mm. Dari manakah? Ya langsung saya jawab aja ya. Mungkin Iya, nggak dengar mungkin ya. Ya kalau yang vegan itu dari lebih, Pekanbaru. oh ya,
Pekanbaru dekat dengan Bangka Belitung. Tetangga. Dari Kalimantan mungkin jauh ya. Jakarta juga lumayan jauh. Kalau yang Iya, sudah vegan, apalagi yang vegetarian pun sudah beruntung sekali. Ya lebih gampang pengaturan untuk supaya lebih kurus. Ya, jadi nggak usah susah. Nggak kayak orang yang non vegan atau non vegetarian. Jadi kalian nggak usah susah untuk diet segala macem. Kalau makan vegannya atau vegetariannya kebanyakan yang alami, artinya kurangin makanan-makanan yang kemasan. ya, Ya, itu sudah membantu sekali untuk diet pelangsingan badan. Kemudian banyaknya berapa kali, berapa banyak? Tadi seperti isi piringku tadi. iya, Ya. Kalau makan nasinya sepertiga piring, sayurnya juga harus sepertiga. Kalau makan nasinya seperenam piring, sayurnya juga seperenam piring. Ya. Kemudian lauknya cukup seperenam dari piring saja. Setiap sekali makan. Oke. Nah, makan buahnya 2 porsi sehari. Harus buah yang berbeda, jangan buah yang sama. Oke, pembelian sayurannya juga harus berbeda. Bila perlu warnanya juga harus berbeda supaya manfaatnya juga maksimal. Jangan makan bayam terus setiap hari ya. Jangan makan sawi terus setiap hari. Memang sehat, tapi bukan itu caranya. Nanti bisa kekurangan mikronutrisi, terutama yang vegan. Kemudian untuk BB ideal gimana cara ngitungnya? Gampang, kalau wanita tuh tinggi badan dikurangi 100, ya dikurangi 15% dari itu. Contohnya, kalau tinggi badannya 160, dikurangi 100 itu 60 ya badannya. Nah, dikurangi 15% dari itu. Jadi sekitar 50-an gitu ya. Berat ya, itu berat idealnya. ideal. Untuk berat normalnya plus minus 10% dari itu. Oke, gampang kok hitungnya. Gampang Jadi ya. dengan tahu berat badan ideal, jadi bisa tahu ya, bisa cek sendiri. Ini saya sudah masuk kategori ideal atau belum. Kalau belum ideal, segera terapkan pola hidup vegetarian, vegan ya, karena sangat membantu sekali. Baik dokter, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari saudari Angel nih, kebetulan namanya sama, dari Jakarta. Jadi kalau asam lambung, apa boleh makan buah pagi-pagi ketika perut kosong? Dan Bagaimana menurut ya, tanggapan jawabannya langsung dokter? saja ya. Iya, Mendingan nggak usah deh. Kalau ada penyakit asam lambung seperti GERD, LPR, reflux asam, itu buah sangat tidak dianjurkan makan pagi-pagi. Saya menganjurkan pasien saya setelah bangun itu minum yang air putih hangat, bukan panas ya. iya, Air putih hangat 1 gelas, mendidih itu. Iya, ya. Kemudian makanlah makan makanan yang tinggi protein, yang tinggi serat pagi-pagi. Tapi bukan buah juga, karena buah tuh biarpun manis, tetap aja ada eh, rasa asamnya juga. Jadi nanti malah lambungnya sensitif, malah jadi kambuh asam lambungnya. Oke, makan buah itu yang paling baik di antara waktu kedua makan. Contohnya jam 9 pagi sama jam 3 sore. berarti Oke. kayak ngemil gitu ya dokter ya, ngemilnya Iya, buah ya. jadikan buah itu sebagai cemilan, bukan cemilan kacang goreng ya, atau Hmm, kerupuk ya, atau kemplang atau pempek, bukan itu cemilan yang baik, tapi ya, buah-buahan. oke. Baik, berarti kalau begitu berarti ya ini juga kan biasa sering dengar dianjurkan bahwa sebaiknya makan buahnya itu pas sebelum makan ya. Jadi ya sebelum makan itu makan buah dulu biar nggak terlalu banyak porsi makannya ya, biar nggak terlalu kenyang juga makannya Ya, nanti, jadi nggak over-over ya. tapi bagi yang asam lambung, otomatis jangan makan Mm-mm. makan buah sebelum makan nasi. Oh, justru nggak boleh. Apalagi dalam perut kosong benar-benar pagi-pagi Mm-mm, jangan ya. mm-mm. Nah, Jadi pagi-pagi jangan. lebih baik Tapi dianjurkannya di jam. di antara jam waktu makan. Iya. Ah, oke. Berarti memang nggak boleh kosong ya. Ini namanya mau sehat malah jadi muncul penyakit ya. Baik. Nah, dokter, ini pertanyaan terakhir kali ya. Yang di sini dari saudari Agustin ada menanyakan juga. Tadi saudari Agustin tadi sempat bertanya. Oh, ini ada yang tanya lagi nih. Apakah ikan termasuk diet vegan atau tidak? Dan dari saudari Penny banyak menganjurkan air lemon atau air cuka apel di pagi hari untuk yang punya masalah asam lambung. Itu bagaimana menurut pendapat dokter? Nah, mungkin boleh dijelaskan kembali konsep vegan itu sendiri dan Ah, juga ya. ditanggapi tentang minum air lemon atau air cuka apel, dokter. Silakan. Ya, kalau yang ikan berarti bukan vegan ya.
yang vegetarian juga Ya. bukan. Jadi semua yang ada unsur hewaninya pasti bukan vegetarian dan bukan vegan. Ya. Eh, Kalau yang vegetarian, lakto-ovo vegetarian itu masih konsumsi telur sama susu ya. Susu. Cuma yang lain enggak. Kalau vegan pasti otomatis semua enggak, termasuk madu, termasuk apalah sarang walet juga enggak ya. Eh, Kemudian apalagi telur sama susu pasti enggak. Kalau yang air lemon Jadi sama pure es, nabati ya, Kak ya ya. nama lainnya diet vegan adalah diet nabati. Ya. Ya, kemudian yang dari Feni juga, ini pertanyaannya sering sekali ditanyakan sama pasien juga. Hmm. Dok, saya beli cuka apel nih, cuka apel atau ACV atau apple cider vinegar, boleh nggak saya minum itu? Ya minum saja, boleh. Cuma bagi yang punya asam lambung, hati-hati. Ya, karena yang ada LPR atau laringo-pharyngeal reflux itu tidak dianjurkan minum cuka apel atau air lemon. Ya, karena itu sifatnya asam. Ada namanya pepsin, itu asam lambung kita. Dia masih bisa aktif kalau kita makan atau minum yang asam-asam, terutama di kerongkongan kita. Kalau itu aktif, otomatis gejalanya nggak enak. Radang lah, nggak enak, kemudian begak, nyeri ulu hati, kemudian batuk-batuk, ya, kemudian pokoknya nggak nyaman lah. Kemudian bagi yang minum obat insulin, ya, obat diabetes, hipertensi, itu juga mesti hati-hati karena cuka apel lebih dari 30 cc itu bisa menurunkan kalium darah. Ya, jadi minum juga harus dilarutkan kalau mau minum cuka apel dan otomatis cuka Jangan apel yang juga murni ya. ya larutkan dalam segelas air pakai sedotan. Kemudian minumlah cuka apel yang bermader, yang organik, bukan yang sembarangan beli. Ya, air lemon gimana? Nggak usah. Bagi yang asam lambung nggak usah minum air lemon. Kalau cuka apel sih masih boleh, cuma jangan terlalu banyak. Coba sedikit demi sedikit dulu, ya. 5 cc minumnya sekali. Kalau oke, tambahin lagi 10 cc dalam sehari, ya. Jangan langsung 30 cc. Jangan, ya. Karena Jadi bisa nanti bertahap ya. banyak bertahap, Ya. ya. Kemudian pilihlah yang cuka apel yang organik sama bermader namanya. Itu. Baik. Ya. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari para audiens yang sudah join di webinar kita pada malam hari ini, dan itu adalah pertanyaan penutup ya untuk sesi webinar kita pada malam hari ini tentang diet vegan, tentang ya diet vegan terhadap penyakit asam lambung. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentu saja dapat kita terapkan ya. Tadi kita sudah dapat banyak tips dan trik juga, kemudian informasi-informasi lainnya. Nah, meminjam kesempatan ini juga sekaligus Angel mau mengumumkan beberapa kegiatan ya yang akan diselenggarakan pada minggu ini, pada bulan ini ya, bulan ini dan minggu ini. Jadi yang pertama adalah, nah, jadi pada tanggal 12 November hari Selasa ya, nah, nggak terasa nih, nanti akan ada seminar gizi dan kesehatan yang akan disampaikan oleh salah satu pakarnya juga yang sekaligus merupakan President of World Vegan Organization dan PSI ya. PSI itu adalah Vegan Society of Indonesia, yaitu Dr. Susianto MKM, dan seminar ini akan membahas tentang gizi seimbang berbasis nabati untuk pencegahan penyakit kronis. Nah, ini dicatat ya, tanggal seminarnya itu tanggal 12 November dari jam 4 sore sampai jam 5.30 sore di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Nah, jadi yang lokasinya di Jakarta silakan gitu ya. Tapi kalau yang nggak bisa hadir, tenang, bisa juga ikut via online ya. Jadi dan benefit dari mengikuti seminar ini selain informasi tentu saja akan mendapatkan e-sertifikat dan ada kupon bazarnya. Karena kegiatan ini juga sekaligus dilaksanakan berbarengan dengan festival vegan ya. Jadi festival vegannya ini pun akan dilaksanakan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 November 2024 di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Nah, ini International Vegan Festival dan sekaligus juga akan dilaksanakan
World Vegan Organization Conference yang ke-12. Nah, jadi ini event internasional, sayang sekali kalau sampai dilewatkan. Jadi jangan sampai lupa, dicatat, ditandai di kalendernya. Kita tunggu kehadiran teman-teman semuanya. Nah, terima kasih juga sebelum Angel mengakhiri sesi webinar pada malam hari ini. Mungkin Angel mau undang semua audiens pada webinar malam hari ini, Bapak Ibu, untuk menyalakan kameranya. Boleh dinyalakan. Kita akan berfoto dulu, kita abadikan dulu sesi ini ya. Di acara webinar kesehatan diet vegan untuk kesehatan lambung. Edisi hari ini, Minggu 3 November 2024, bersama dengan saya, Apoteker Angelina Eng, dan narasumber kita, Dr. Fendi Syailawan. Boleh, Bapak Ibu, izin untuk menyalakan kameranya sama-sama? Kita foto dulu bersama, boleh ya? Yuk, Maaf, saya Evelyn. mau Halo. konsultasi gratis nih, Ya, dokter sudah men-share saya juga kontaknya ya. saya tambahin Iya, juga bagi yang pengen konsultasi lewat WA, silahkan ya. Jangan benar. nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu ya. eh Cuma kalau bisa pas konsultasi sebutin namanya, dari mana asalnya, kemudian taunya dari mana begitu ya. Ya, Ya, benar ya. sekali. Nah, ini bisa konsultasi gratis lewat WhatsApp. Ini satu momen yang sangat berharga. Jarang-jarang loh ya terbuka bagi siapa saja yang ingin konsultasi. Mau tanya-tanya apapun bisa ya, terutama soal gizi. Baik, yuk. Boleh kita undang Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Foto sama-sama yuk. Silakan. Ya, sudah ternyata. Smile ya. Oke, sebentar. Oke, ada lagi. Kayaknya baru sebagian ini ya. Ya, lagi yuk, Angel tunggu ya. Nyalain kameranya, kita foto sama-sama. Mungkin dari admin boleh bantu saya juga ya. Ini, maaf, agak nge-lag gadget saya. Maaf ya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, lanjut lagi. Yang di bawah masih banyak yang belum menyalakan kamera ya. Oke. Yuk, ditunggu sekali lagi yuk, biar bareng-bareng. Yuk. Cuman itu aja, yang di atas aja yang terfoto. Ya, yang di bawah juga dong. Nyalakan kameranya sekali lagi yang terakhir ya. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join di webinar kita pada minggu ini. Jangan lupa nanti kita akan kembali mengadakan webinar kesehatan lagi bersama-sama dengan para narasumber dan moderator yang tentu saja sudah disiapkan dari jauh hari dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Sekali lagi Angel ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di acara webinar kesehatan selanjutnya. Bye-bye. Selamat malam.